Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua senantiasa selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, serta Sangha. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita yaitu bab 2 tentang meneladani para siswa utama Buddha bagian yang pertama, ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai meneladani para siswa utama Buddha bagian pertama, ya. Kita lanjut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, kemudian juga mendapatkan hasil yang baik, maka terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Kami belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohan kami dan menambah pengetahuan kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi ini bab 2 tentang para siswa utama Buddha, ya. Sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang peta konsep, ya. Jadi apa aja yang akan kita pelajari, gambarannya itu seperti apa, ya. Ini. Jadi pada bab ini nanti kita akan mempelajari yaitu para siswa utama Buddha, ya. Di sini ada 10, ya, ada 10, tapi sebenarnya ini lebih dari 10. Tapi ini dipilih yang paling menonjol pada saat itu, ya. Paling menonjol yaitu Sariputra, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, Kondana, Upali, Rahula, Siwali, Bakula, dan Ananda, ya. Nah, untuk bagian pertama ini nanti kita akan membahas tentang ini 5 siswa utama Buddha ini, ya. 5 ini, ya. Ini nanti akan kita kupas tentang mengenai 5 siswa utama Buddha ini, ya. Ini peta konsepnya. Selanjutnya di samping saya tadi menyampaikan peta konsep, saya juga akan menyampaikan tentang tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, mempelajari bab 2 yaitu meneladani para siswa utama Buddha, ya. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kalian nanti menerima pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti dapat ini, ya. 1, ada perasaan kagum dan bangga, ya, terhadap ini Sariputra, yang area Moggallana, yang area Kassapa, yang area Anuruddha, dan yang area Kondana sebagai siswa utama Buddha. Itu. Yang kedua, kalian juga diharapkan nanti mampu atau dapat, ya, meneladani, ya, sikap-sikap, perbuatan, ya, nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh 5 siswa utama Buddha ini, ya. Sariputra, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, dan Kondana, ya. Ini meneladani sikap-sikapnya, ya, perbuatan-perbuatannya. Jadi yang baik-baik itu yang kita tiru, nah gitu. Nah, yang ketiga, setelah kalian menerima pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri, ya, ketika kalian itu berinteraksi dengan guru, temanmu, dan orang tuamu dalam mempelajari ini, ya, mempelajari siswa utama Buddha ini,
Nah, gitu ya. Inilah tujuan daripada pembelajaran ya kita bab 2 tentang para siswa utama Buddha, yaitu Sariputra, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, dan yang Arya Kondana ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu adalah yang Arya Sariputra ya. Nah, ini ada yang Arya, ada singkatan Y titik dan A titik. Ini adalah singkatan dari yang Arya ya. Nah, yang Arya ini merupakan gelar ya, merupakan gelar. Jadi tidak sembarang orang mencantumkan seperti ini ya. Jadi kalau sudah orang mendapat gelar yang Arya ini, berarti dia sudah orang suci. Kenapa orang suci? Karena dia sudah mencapai namanya tingkat kesucian arahat ya, sudah mencapai kesucian arahat. Jadi dalam hal ini Sariputra dia sudah mencapai arahat. Nah, baik, kita kupas sedikit demi sedikit ya tentang Sariputra ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah gambar ya, atau daripada Biku Sariputra ya, kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, Sariputra ini merupakan putra seorang Brahmana ya, dan dia memiliki 3 orang adik. Apa itu Brahmana? Brahmana ini adalah satu golongan atau kelompok masyarakat yang memiliki status dan kedudukan sosial yang sangat terhormat di India pada waktu itu ya. Jadi Brahmana ini juga merupakan salah satu kasta tertinggi ya, kasta tertinggi daripada kasta yang ada di India, dan sampai sekarang pun masih ya. Di bawahnya Brahmana ini ada kasta Ksatria, kemudian Waisya, dan Sudra. Nah, ini jadi Brahmana ini kasta paling tinggi. Nah, Sariputra ini adalah berarti anak orang yang terpandang, terhormat, karena keluarganya adalah ayahnya adalah seorang Brahmana. Nah, Sariputra pada masa kecilnya ini namanya Upatissa ya, dia bernama Upatissa. Kenapa menjadi Sariputra? Nah, karena ini adalah nama ibunya ya. Jadi ibunya itu bernama Sari ya, jadi putra Sari, maka disebut sebagai Sariputra ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Nah, Sariputra punya sahabat yang namanya Moggallana ya. Sariputra ini punya sahabat yang namanya Moggallana, sahabat dari kecil ya, sahabat dari kecil ya. Nah, kedua orang ini berguru dengan guru yang sama, artinya sebelum bertemu Buddha ya, yang namanya Sanjaya. Namun karena mereka ini tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, akhirnya mereka meninggalkan Sanjaya. Dan ketika mereka meninggalkan Sanjaya ini, kedua orang ini berjanji karena mereka ini memutuskan untuk berpisah ya, artinya mengambil jalan masing-masing ya, satu ke arah utara contohnya, yang satu ke arah selatan begitu. Jadi sahabat ini berjanji kalau di antara kita ada yang menemukan guru yang hebat dan sesuai dengan harapan kita, maka kita wajib ya istilahnya mengabari kepada sahabat kita itu. Artinya kalau Moggallana yang misalnya menemukan terlebih dahulu, maka dia harus mengabari Sariputra, demikian sebaliknya ya. Nah, akhirnya waktu berjalan, nah ketika dalam perjalanannya, dalam pengembarannya itu, akhirnya Sariputra bertemu dengan Biku Asaji. Nah, ketika Sariputra bertemu dengan Biku Asaji, Sariputra ini merasa ada sesuatu yang istimewa gitu, yang berbeda dari Asaji ya.
kemudian Sariputra bertanya kepada Asaji, kok bisa seperti itu, bagaimana sih, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah, akhirnya Biku Asaji menyampaikan bahwa dia telah mendapatkan sebuah ajaran dari seorang namanya Buddha ya. Nah, dari situlah dia kemudian menyampaikan sedikit apa yang dia pahami dari apa yang telah ia terima dari Buddha. Nah, dari sedikit itu Sariputra langsung merasa tertarik ya. Nah, kemudian Sariputra akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Biku Asaji ini ya. Nah, dari sinilah Sariputra mengenal ajaran Buddha. Nah, singkat cerita, akhirnya Sariputra itu memutuskan untuk menjadi biku ya, dan kemudian beliau ditabis langsung oleh Buddha dengan kalimat biku ya. Nah, 5 hari setelah dia ditabis menjadi biku, Sariputra mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini kesucian arahat inilah yang kemudian beliau berhak menyandang gelar ini ya, yang Arya. Oke ya. Nah, Sariputra ini merupakan siswa Buddha yang terkenal karena kebijaksanaannya ya, dan beliau juga selalu menjaga dan mempertahankan kemurnian ajaran Buddha. Karena tindakannya inilah ya, kebijaksanaan inilah, maka beliau disebut sebagai Panglima Dhamma. Oke ya, maka beliau disebut sebagai Panglima Dhamma. Sariputra wafat atau parinibbana itu 6 bulan setelah Buddha parinibbana, yaitu di desa Nalaka. Jadi Sariputra wafat dulu ya, baru kemudian Buddha parinibbana dulu, baru kemudian Sariputra ya. Inilah mengenai Sariputra ya. Jadi siswa Buddha yang terkenal karena kebijaksanaannya itulah Sariputra. Siswa Buddha yang mendapat sebutan sebagai Panglima Dhamma ya, dialah Sariputra ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya Moggallana ya, ini Moggallana ya. Nah, Moggallana ini dia juga mendapat gelar ini yang Arya karena dia juga mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini Moggallana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau ini adalah sahabat dari Sariputra. Moggallana ini juga berasal dari keluarga Brahmana ya. Beliau mencapai arahat setelah menjawab dari Buddha. Nah, siswa Buddha yang siswa utama Buddha ini, yang Moggallana ini memiliki kesaktian luar biasa. Nah, diantaranya apa? Mampu membaca pikiran orang lain, keluar dari tubuh fisiknya, mengunjungi berbagai alam kehidupan, berjalan menembus tembok, berjalan di atas air, dan terbang di udara. Ya, sebagai buktinya dia mengunjungi berbagai alam kehidupan. Nah, ini beliau pernah berkunjung ke neraka untuk menolong ibunya. Ya, kemudian beliau berkunjung ke Tawatimsa untuk menjenguk Buddha. Pada saat itu Buddha lagi mengajarkan Abhidhamma kepada ibundanya. Moggallana menjenguk ya. Nah, cerita mengenai ini, menolong ibunya, inilah apa yang dilakukan oleh Moggallana inilah, seperti dalam gambar ya, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada umat Buddha melaksanakan atau melakukan upacara ulambana ya. Jadi melakukan pelimpahan jasa ya. Jadi ceritanya ibundanya ini terlahir di neraka dan dia kepengen menolong ibunya. Karena dilihatnya ibunya kelaparan, dia mengirim makanan. Ternyata makanan yang dimakan ibundanya ini berubah menjadi bara api seperti dalam gambar ini. Nah, ketika yang Arya Moggallana ini mengalami kebingungan, dikasih makan menjadi bara api, akhirnya beliau menjumpai Buddha ya, dan akhirnya
Moggallana diberikan saran supaya untuk melakukan pelimpahan jasa. Nah, akhirnya dialah melakukan pelimpahan jasa kepada ibunya. Nah, perbuatan Moggallana inilah, apa yang dilakukan Moggallana inilah kemudian menjadi dasar ya umat Buddha melakukan upacara ulambana ya. Selanjutnya adalah yang Arya Mahakassapa ya. Nah, yang Arya Mahakassapa ini merupakan biku yang terkenal dengan latihan kerasnya atau dutanga. Kenapa keras? Karena ia selalu memakai jubah bekas ya. Jubah bekas maksudnya di sini adalah bisa jubah bekas dari kawannya dan jubah bekas dari Buddha ya. Bahkan dia memakai jubah yang kainnya berasal dari kain pembungkus mayat. Nah, gitu. Jadi memang pada zaman Buddha itu jubahnya banyak yang menggunakan daripada bekas kain pembungkus mayat. Ya. Dan yang Arya Kassapa ini selalu tinggal di hutan. Nah, kemudian anakku sekalian, pada saat Buddha parinibbana atau menjelang parinibbana, karena beliau inilah api perabuan untuk jenazah Buddha baru bisa menyala setelah beliau datang. Sebelum beliau datang, orang-orang yang mau menyalakan api tidak ada yang berhasil. Nah, inilah salah satu keajaiban. Kenapa demikian? Karena memang para dewa berkehendak supaya yang Arya Kassapa ini datang dulu ya, artinya datang dulu ke tempat perabuan jenazah Buddha gitu ya. Kemudian yang Arya Mahakassapa inilah juga merupakan pelopor ya diselenggarakannya sidang konsili Sangha. Dialah yang memelopori diselenggarakannya sidang konsili Sangha ini ya. Ya, yang mana kita ketahui sidang konsili Sangha ini ada karena diawali oleh ya ucapan daripada Bhikkhu Subhada ya, yang mana Bhikkhu Subhada mengatakan untuk apa kita bersedih karena sekarang sudah tidak ada orang yang mengatakan kita ini salah, kita itu benar, kita sudah bebas begitu. Sementara yang Mahakassapa berpikir, nah ini kalau diteruskan berarti nanti ajaran Buddha sedikit demi sedikit akan hilang, jadi kemurniannya akan luntur. Maka diselenggarakannya konsili ini ya. Yang Arya Mahakassapa juga mencapai ujian arahat, dan dia adalah memiliki 7 tanda dari 32 ya manusia agung atau Mahapurisa ya, jadi memiliki 7 dari 32. Kemudian yang Arya Mahakassapa wafat pada usia 120 tahun. Hebat ya kan. Oke, itulah yang Arya Mahakassapa. Selanjutnya yang Arya Anuruddha ya. Nah, anak-anakku sekalian, yang Arya Anuruddha ini sebenarnya merupakan masih saudara dengan Buddha, karena ya yang Arya Anuruddha ini adalah putra dari pamannya Buddha ya, maka saudara sepupu ya. Anuruddha tertarik ajaran Buddha dan memutuskan menjadi bhikkhu itu ketika Buddha berkunjung ke Kapilavastu. Jadi pada saat itu keluarga kerajaan banyak yang tertarik ya memutuskan menjadi bhikkhu. Nah, keluarga Anuruddha ini ya, pada dasarnya sebenarnya Anuruddha tidak kurang begitu, tetapi setelah mendapat bujukan dari Mahanama saudaranya ya, tapi lain ayah kalau tidak salah ya. Jadi dari keluarga mereka itu belum ada. Akhirnya saudaranya ini membujuk supaya Anuruddha untuk menjadi bhikkhu. Nah, akhirnya beliau bersedia ya.
Kemudian yang Arya Anuruddha ini terkenal dengan latihan kerasnya, ya, yang menyebabkan matanya tidak bisa melihat karena tidak pernah tidur malam. Nah, luar biasa ini. Ini diawali, ya, ketika yang ketika Buddha sedang berkhotbah di wihara, yang Anuruddha ini tertidur, ya. Dia bukan mendengarkan khotbah tetapi malah tertidur. Nah, ketika sudah selesai, Anuruddha ini ditegur Buddha karena merasa malu. Akhirnya ia bertekad berlatih keras, ya, supaya dia tidak tertidur. Maka setiap malam dia tidak tidur. Ini sebagai bukti latihan kerasnya ini, ya. Nah, kemudian yang Arya Anuruddha juga setelah karena latihan kerasnya ini, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Maka ia mendapat gelar yang Arya, ya. Nah, di sini saya tambahkan sedikit, anak-anakku sekalian, ya. Nah, pada waktu proses parinibbana Buddha, yang Arya Anuruddha inilah yang menjawab ucapan Biku Ananda, yang mengatakan bahwa Buddha sudah parinibbana. Ini ketika Buddha bermeditasi, ya, sampai pada tahap jana keempat. Jadi ketika Buddha berada pada jana keempat, Biku Ananda menganggap bahwa Buddha itu sudah parinibbana. Nah, yang akhirnya yang Arya Anuruddha ini menjawab bahwa Buddha belum parinibbana, namun sekarang Buddha dalam keadaan penghentian pencerapan dan perasaan. Itulah jana keempat, ya. Ketika posisi jana keempat itulah, ya. Inilah mengenai yang Arya Anuruddha. Selanjutnya, nah ini seperti saya bilang, ini berarti yang terakhir, ya, yang Arya Kondana, ya. Nah, yang Arya Kondana saya pikir kalian sudah tahu, ya, sudah familiar, karena yang Arya Kondana ini adalah merupakan salah satu dari 5 petapa yang sebelum petapa Gotama mencapai penerawangan sempurna. Bersama 5 petapa inilah petapa Gotama menjalani pertapaan di hutan Uruela, ya, gitu. Nah, yang Arya Kondana sendiri merupakan juga putra seorang Brahmana, ya, di dekat Kapilavastu. Kemudian yang Arya Kondana ini sebelum dia menjadi murid Buddha atau siswa Buddha, Buddha, beliau ini merupakan ahli peramal, ya. Dan Kondana inilah yang dulu meramal Buddha ketika baru lahir atau masih bayi, ya. Yang mana yang Arya Kondana pada waktu itu mengatakan dengan yakin bahwa kelak bayi tersebut, ya, atau Siddhartha itu akan menjadi Buddha, ya, gitu. Dan yang Arya Kondana inilah juga merupakan siswa Buddha yang pertama kali mencapai kesucian arahat, ya. Yang Arya Kondana selama 12 tahun sampai beliau wafat tinggal di tepi Mandakini, ya, Cadatawan. Ya, ini sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang mana tempat ini adalah sebuah hutan, ya. Ketika berada di hutan ini selama 12 tahun itulah, ya, beliau dilayani oleh gajah dan hewan-hewan lainnya, ya, mempersembahkan makanan dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika sudah meninggal, ya, relik yang Arya Kondana disimpan langsung oleh Buddha, ya, dan disimpan di dalam cetia perak yang muncul dari bumi, ya. Jadi anak-anakku sekalian, inilah yang Arya Kondana, ya. Jadi kita sudah mempelajari, ya, membahas tentang 5 siswa utama Buddha, ya. Diawali dari Sariputra, Moggallana, kemudian Kassapa, Anuruddha, dan yang Arya Kondana. Baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, untuk itu supaya pembelajaran kita itu
lebih bermanfaat, lebih berguna, ya, dan memiliki hasil, ya, untuk kita semua supaya lebih baik. Maka untuk pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersikap anjali dan bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbing kami belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kami pelajari berguna bagi diri kami dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian, karena materi kita belum habis, maka materi akan kita lanjutkan untuk di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini, ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Namo Buddhaya.